محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا الصلاة جفاني وعفاك الله. سووا الصف إن تسويق الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلق الإنسان من صلصال
منك الفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para jamaah sholat isya dan insyaallah tarawih berjamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang ke-16 ya, berarti ya, malam yang ke-16 kita masih diberikan karunia yang begitu besar berupa hidayah dari Allah untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan tarawih. Ini merupakan karunia hidayah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kaum muslimin muslimat yang hari ini meninggalkan, tidak melaksanakan sholat berjamaah karena kesibukan di perjalanan, faktor lain. Ini adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan pada kita semua.
Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiun tabiin, pada kita semua, anak cucu kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah di jalan Allah dan di jalan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak di yaumil akhirah nanti, di padang mahsyar nanti, kita semua, keluarga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatul uzma. Para jamaah sekalian, ini merupakan tahun ketiga kita melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian kita laksanakan dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, insyaallah, dengan penuh perjuangan, kerja keras. Ternyata benar kata orang tua, udah niat aja dulu, niat dulu, setelah itu laksanakan. Jangan takut dengan bayangan. Mulai aja dulu. Wah, saya belum ada persiapan, kita belum punya apa-apa. Jalan aja. Allah memberikan kita untuk berikhtiar. Udah jalan aja. Insya Allah Allah akan membukakan pintu kemudahannya. Ya. Palestina sudah pasti akan menang. Yakin Bapak sekalian? Itu yakin. Ada riwayahnya bahwa Palestina akan menang. Persoalannya bukan semata-mata kita memberikan bantuan, sebetulnya persoalannya itu hanya bentuk ikhtiar kita. Yang paling harus digarisbawahi, ini ujian bagi seluruh bangsa di luar Palestina, ujian keimanan. Kita tergolong orang-orang yang berpegang teguh pada keimanan atau tergolong orang-orang munafik. Itu saja sebetulnya. Wah, kita susah, sinju ekonomi turun, ya kan? Lebih susah mana dan orang Palestina? Ayo, lebih susah mana, lebih sengsara mana kita dan orang Palestina? Saya nganggur tapi masih punya beras, masih bisa makan dengan aman, masih bisa beribadah. Rugi di Indonesia yang begitu diberikan karunia nikmat. Nikmat apa? Nikmat kedamaian. Tuh, nikmat kedamaian yang tidak disyukuri oleh orang-orang yang meninggalkan sholat. Di Palestina mau sholatnya susah, dikejar-kejar. Ya, jadi sebetulnya persoalan pertamanya adalah faktor keimanan, ujian keimanan buat kita. Kita tergolong hamba-hamba Allah yang beriman atau hamba-hamba Allah yang tergolong munafik. Itu aja. Takut kelaparan, takut besok nggak punya beras, saya mau bantu nggak ada uangnya. Pilih aja, mau termasuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang munafik. Ya. Kita bisa memberikan dukungan tenaga, pikiran, harta. Ya. Kita bisa patungan
1000-1000, 10.000 sesuai dengan kemampuannya. Orang yang mengeluh Indonesia masih banyak yang susah, ngapain jauh-jauh? Hati-hati tertipu dengan setan. Sesungguhnya ini juga anjuran dari Rasulullah, ya. Jangan tertipu dan pikiran seperti itu, ya. Jadi mari kita bangun kesadaran keimanan kita dengan membantu Palestina. Bangsa Palestina dulu itu mufti Palestinanya yang memberikan dukungan pada Indonesia ketika Indonesia merdeka, dan pengusaha Palestina yang memberikan rekening di Bank Arabia, aku serahkan semua rekeningku untuk perjuangan Indonesia. Itu yang pertama, orang Palestina memberikan dukungan. Dia serahkan rekeningnya yang enggak ada, diserahkan semua rekeningnya untuk perjuangan Indonesia. Orang Palestina berdua, mufti Palestina dengan, saya lupa namanya itu, satu lagi pengusaha Palestina yang menyerahkan semua rekeningnya di Bank Arabia untuk Indonesia. Masa kita mau saweran, ya, saweran nggak bersedia, berat, pura-pura nggak tahu, cuek-cuek. Nanti lihat aja, nanti ketika bertemu Rasulullah akan tidak menghiraukan, dihiraukan, udah nggak pernah dianggap. Ini siapa ini? Bukan umatku. Hati-hati, ya. Ya. Itu saja mungkin sebagai mengingatkan buat kita semua. Mari sama-sama ya kita bantu, dan juga untuk menguatkan iman kita, sebetulnya untuk menguatkan iman kita, ya. Yang kita berikan tidak seberapa. Coba kita lihat ya, Palestina, Masya Allah, takjub, ya. Sudah dibombardir, sudah rusak, sudah rata, sudah ribuan jutaan yang meninggal. Tapi tiba-tiba ketika ada kesepakatan perdamaian, itu muncul masyarakatnya, tentaranya, polisinya muncul, tertib muncul, sudah sistematis tersusun dengan rapi. Masya Allah, ini kalau bukan karena Allah, ya. Seharusnya udah, kalau logika kita ya, udah musnah, udah hilang, tapi kuasa Allah, ya. Jadi sekali lagi, ini adalah ujian keimanan buat kita. Apa kita tergolong hamba-hamba Allah yang teguh megang iman, atau hamba-hamba Allah yang tergolong orang-orang munafik. Demikian itu saja yang dapat kami sampaikan. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Bilal, Kang Parman, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu sunata tarawih raq'ataini jami'atan rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما
تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فإن الله كان عفوا قديرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang insyaallah menjalankan risalah dan sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin rabbal alamin. Baik, mungkin bisa masuk dulu semuanya ya biar kondusif. Bisa duduk. Nah, silakan. Ayo yang anak-anak bisa ke depan sini. Ya, nanti ya yang ikut sampai akhir dapat tanda tangan Syekh. Setuju? Setuju. Oke, masyaallah. Iya, nanti juga bisa foto sama Syekhnya insyaallah. Nah. Ya. Baik. Silakan. Baik, pertama-tama izinkan kami dari Adara Relief Internasional memperkenalkan beliau terlebih dahulu ya. Beliau bernama Ahmad Syihabi. Siapa adik-adik? Ya, Syekh Ahmad Syihabi, iya. Beliau asal dari Palestina, dari daerah bernama Tobaria. Ya, Tobaria ini adalah salah satu tempat yang ada di tepi barat Palestina, yang dimana dia itu ada di pesisir Sungai Tiberias namanya. Ya, yang dimana itu pada akhir zaman nanti, ya, beberapa sumber mengatakan bahwasanya sungai dan danau Tiberias ini akan dihabisi, airnya habis oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan itu tempat kelahirannya beliau ya. Tempat kampung halamannya beliau. Akan tapi ya, afwan, bukan tempat kelahiran, kampung halamannya beliau. Akan tapi kakek dan nenek beliau itu terusir, ya, diusir dari tanah kelahiran mereka di Tiberias. Ya, dan mereka mengungsi ke Lebanon. Jadi kakek beliau dan nenek beliau itu berdua terpaksa mengungsi ke Lebanon, dan orang tua beliau juga dari kecil sudah di Lebanon, dan beliau juga lahir di Lebanon, dan sampai sekarang keluarga beliau masih menunggu hak untuk kembali ke tanah Palestina, ke kampung halamannya ya. Nah, dan sekarang mari sama-sama kita dengarkan seksama tausiah dari Syekh Ahmad Syihabi, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حياكم الله جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن بلغنا الله وإياكم العشر الأواخر وليلة القدر ونسأله أن يمضي هذا الشهر الكريم وقد غفر الله ذنبنا وأعتق رقابنا من النيران اللهم آمين. Pertama-tama beliau membuka dengan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau juga berdoa semoga Allah menerima amalan-amalan baik kita, ya, qiyamul lail kita, tahajud kita, tarawih kita di bulan Ramadan ini, ya. Dan juga semoga Allah mengeluarkan kita dari bulan Ramadan dan keadaan dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga beliau mengatakan kita sudah hampir sampai di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka hendaknya kita maksimalkan kesempatan kali ini.
الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أغلى ما يملك الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة، فبإيماننا بالله سبحانه وتعالى ندخل الجنة، وهذا الإيمان العظيم ولأنه أعظم ما يوجد في الوجود كان هو السبب الأساسي والسبب الرئيسي في صمود ونصرة أهل فلسطين وأهل غزة، لأن هؤلاء الشعب العظيم، هؤلاء المرابطون، هؤلاء المجاهدون يعلمون أن الله ناصر لعباده المؤمنين، وأن الله وعد في كتابه وفي قرآنه أنه سوف ينصر عباده المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Dan beliau langsung masuk ke dalam materi intinya ya. Keimanan adalah hal yang sangat berharga bagi seorang mukmin. Dikarenakan dengan keimanan itu adalah sebab dari kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan itu Allah menghantarkan banyak kebaikan ke dalam diri kita dan ke dalam kehidupan kita. Dan keimanan ini adalah sumber utama kekuatan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan terlebih khusus yang ada di Gaza. Dan mereka dengan keimanan mereka percaya ayat Allah Subhanahu wa taala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sudah sepatutnya ya, sudah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk menolong hamba-hambanya yang beriman. فكلما ازداد إيمان العبد بالله كانت نصرة الله لهذا العبد أكثر، وكان قرب الله من هذا العبد أكثر. فكلما ازداد الإيمان ورسخ في القلب وتعلق الإنسان بربه سبحانه وتعالى، وعلم هذا الإنسان أنه لا ناصر له ولا مدافع عنه ولا قوي في هذا الكون إلا الله، كان دفاع الله عز وجل له. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. Dan juga semakin besar keimanan seseorang, semakin kuat dia membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau tadi sampaikan salah satu ayat lagi dalam Al-Qur'an yang dimana Allah itu akan pasti membela, Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya Allah. صمد أهل غزة رغم ما رأيناه من الدمار ومن القتل ومن الهمجية ومن العدوان ومن تسلط الأعداء. صمد أهل غزة رغم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، إنما صمودهم هذا لأنهم قوم يحبون الشهادة في سبيل الله ويعرفون قدر الشهداء عند الله، يقدسون هذه العبادة، يحبون وطنهم، ولذلك ترى أن دماءهم يقدمونها رخيصة في سبيل الله من أجل تحرير مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى المبارك. Dan keteguhan rakyat Palestina, terlebih khusus yang ada di Gaza, lagi-lagi kami ulangi, itu berada di dalam kekuatan keimanan mereka, yang dimana walaupun gempuran penjajah Zionis Israel selama puluhan tahun lamanya ya, mereka belasan tahun diblokade, dan 15 bulan sampai sekarang itu mereka berada dalam masa-masa yang sangat sulit. Akan tapi lagi-lagi mereka tidak pernah sekalipun menyerah melawan penjajah itu. Mereka tidak pernah sekalipun mundur dari perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. فهذا ليس كلام من الخيال، فلقد رأينا جميعا كيف أن الرجل يقف على ركام بيته، وكيف أن الامرأة التي تمسك وتحمل ابنها الرضيع شهيدا في سبيل الله بين يديها، وكيف أن الولد يودع أمه، كلهم بلسان واحد وجملة واحدة يقولون هذا فداء للمسجد الأقصى، هذا فداء للمقاومين، يا رب خذ من دمائنا حتى ترضى. فهذا الإيمان وهذا الصمود وهذا حب الوطن أدى بهم لأن تخرج هذه الكلمات من قلوبهم خالصة لله عز وجل. Dan cerita ini bukan hanyalah sekedar dongeng belaka, akan tapi memang terjadi di dunia ini, di belahan dunia yang lain, ribuan kilometer dari Indonesia, yang terjadi di Gaza. Sekarang mereka benar-benar digenosida. Banyak dari anak kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anaknya. Dan sampai sekarang kita itu masih melihat suatu pemandangan yang sangat tidak bisa kita bayangkan dengan kepala kita. Seorang ibu menggendong jasad anak yang sudah tidak bernyawa, akan tapi sampai
titik itu mereka masih bisa bersabar. Apa yang mereka katakan? Ya Rabb, khudh min dima'ina hatta tarda. Ambillah nyawa kami ya Rabb, ambillah semua yang kami punya ya Rabb, agar engkau ridho terhadap kami. Tidak ada satu kalimat mengeluh dari lisan mereka. Tidak ada satupun kata dari mereka yang menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka selalu mengeluarkan, mengerahkan apa yang mereka punya, harta mereka, nyawa mereka, semua mereka berikan, dan mereka berkata alhamdulillah, alhamdulillah. نعم رغم الألم ورغم الحصار ورغم الدمار إلا أن أهل غزة صبروا في هذه الحرب لأنهم يعلمون أن الأمة جميعا في مشارق الأرض ومغاربها كانت مع أهل غزة على قلب رجل واحد. تعلم أن الأمة باتت قائمة ساجدة تدعو الله عز وجل لهم بالثبات وبالنصر. تعلم أن الأمة ما نسيت غزة وما نسيت المسجد الأقصى. مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. Dan sudah sepatutnya semua umat, ya, umat muslim itu sudah bersatu membela Gaza, membela masran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, yang dimana tadi beliau sampaikan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permisalan orang-orang beriman itu seperti satu jasad. Apabila satu bagian tubuh itu merasa sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakitnya. فالمسجد الأقصى المبارك ليس فقط لأهل فلسطين ولا للفلسطينيين، إنما هو شعيرة من شعائر الله، وهو ركن من أركان محبتنا لله سبحانه وتعالى. هذا الصرح العظيم المسجد الكريم مصر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم له قيمة في قلب كل مؤمن حر صادق لله عز وجل، يحب هذا المسجد ويحب أهل هذا المسجد، فبحبه لهذا المسجد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Bagaimana tidak kita membela Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Aqsa sudah disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Beliau menyebutkan Masjidil Aqsa adalah masjid ketiga yang paling dekat dengan hatinya orang-orang beriman setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan juga Masjidil Haram ini adalah tempatnya Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa yang sangat terkenal dalam ajaran Islam. Sekarang, ya, kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, sebenarnya bisa saja Allah Subhanahu wa taala naikkan Nabi ke langit ketujuh dari Masjidil Haram secara langsung. Akan tapi tidak. Nyatanya Nabi itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu, baru dinaikkan ke langit ketujuh. Dan ini menandakan bahwasanya Masjidil Aqsa memiliki tempat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. ختاما، كما أنا سعيد بوجودي بينكم أهل هذا المسجد إدارة ومصلين وأمهات وآباء، بارك الله لكم وبارك عليكم وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يديم عليكم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق والازدهار والتقدم. أسأل الله أن يمن عليكم بواسع رحمته ومغفرته، وأن نجتمع جميعا في المسجد الأقصى محررا إن شاء الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan di akhir beliau berdoa semoga Allah memberkahi kita semua, semoga Allah menerima amalan-amalan kita, dan semoga Allah kumpulkan kita sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di masjid ini. Semoga Allah mengumpulkan kita di Masjidil Aqsa dalam keadaan sudah merdeka, dalam keadaan sudah aman. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu tadi tausiah sedikit saja dikarenakan waktu yang sedikit, ya. Dan sekarang kami akan buka sesi pertanyaan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, atau adik-adik kalau punya pertanyaan tentang Palestina, itu silakan langsung tunjuk tangan. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Apapun itu pertanyaannya, silakan langsung bertanya, nggak apa-apa. Ya, dari ibu-ibu boleh, yang ada di belakang juga. Ya. Ayo, yang mau nanya nggak apa-apa, silakan, boleh. Apa tuh? Boleh, ya. Oke, ada, ya, dari ibu, silakan.
Ya, secara umum tadi sudah dibahas sebenarnya Bu ya, cuma mungkin lebih detail lagi ya. Nah, mungkin يعني تعطي تفاصيل عن ثبات أهل غزة لماذا يعني هم يثبتون كثيرا في أرضه. نعم يعني ممكن تعطي التفاصيل. قلنا أن السبب الأول أنهم أناس مؤمنون بالله عز وجل، فبهذا الإيمان يأتي الدفاع من الله سبحانه وتعالى. والسبب الثاني أن أهل غزة خصوصا وأهل فلسطين عموما أناس متمسكين بالقرآن الكريم عملا وتلاوة، فهذا القرآن كتاب مبارك وكتاب ينزل فيه النصر من الله سبحانه وتعالى. وأخبرنا أن أهل غزة إنما صمدوا بوقوف الأمة الإسلامية معهم، وأنهم شعروا أنهم ليسوا وحيدين في هذه المعركة، فالأمة دعمتهم ماديا ومعنويا بالدعاء، فهذه من الأسباب التي أدت إلى نصر أهل غزة. وهناك سببان آخران سأقوم بقولهما بعد قليل. Pertama tadi yang sudah dijelaskan oleh beliau bahwasanya rakyat Gaza itu sangat kuat pertama karena keimanannya, yang kedua karena kedekatan mereka dengan Al-Quran. Baik, saya akan gambarkan seberapa dekatnya rakyat Gaza dengan Al-Quran. Setiap tahunnya Gaza itu meluluskan ribuan penghafal Al-Quran baru. Tahun lalu itu 1471 penghafal Al-Quran baru lahir di Gaza, yang dimana itu 30 juz mutqin mereka dengan setorannya itu satu kali duduk 30 juz. Dimulai dari ba'da salat subuh sampai sebelum maghrib 30 juz disetorkan satu kali duduk. Dan itu setiap tahunnya mereka adakan program itu. Bahkan sekarang walaupun kondisi perang, masjid-masjid mereka dihancurkan, tetap mereka buat program ini ya. Mereka buat dari camp ya, menggunakan terpal dengan peralatan yang ada, mereka adakan lagi program itu, namanya Soffatul Huffaz ya. Setiap tahunnya meluluskan penghafal Al-Quran yang baru. Perhatikan ya. Dan ini adalah kedekatan mereka dengan Al-Quran yang membuat mereka sekuat ini sampai sekarang. Dan juga perhatikan para mujahidin, orang-orang yang terdepan membela rakyat, membela tanah air mereka, itu mereka adalah penghafal Al-Quran. Oke, saya tambahkan ya. Saya pribadi mengajar salah satu keluarga Palestina yang tinggal di Jakarta. Saya mengajarkan mereka bahasa Indonesia ya. Dan anak mereka itu ada yang kecil, ada yang besar. Paling besar umurnya 16 atau 17 tahun. Saya pernah ngobrol dengan yang 16 tahun. Dia bilang seperti ini, Ustadz, sebenarnya kalau bapak saya nggak nyuruh saya untuk tinggal di Indonesia, saya nggak mau Ustadz pergi ke Indonesia. Saya mau tetap di Gaza. Saya mau tetap berjuang sama rakyat saya. Lalu saya tanya, kamu waktu di Gaza kenapa nggak daftar bareng mereka untuk berjihad? Kata dia, saya nggak masuk kualifikasi Ustadz. Syaratnya adalah 2 minimal, hafal Al-Quran, sholat subuhnya nggak pernah telat, harus selalu ada di masjid. Dan dia bilang, saya nggak masuk dua-duanya Ustadz. Itu adalah gambaran kecil dari pejuang Palestina yang kenapa mereka sampai sekarang tegar. Dukungannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran mereka dan dengan sholat mereka. Lalu yang kecil juga, mereka gak takut. Rakyat Gaza ini aneh, anak-anaknya itu gak ada rasa takut kayaknya. Salah satu anaknya murid saya juga, umur 12 atau 11 tahun, pernah satu hari nyamperin saya dengan HP-nya, semangat banget, Ustadz, lihat ini. Dia nyodorkan HP-nya ke saya kira mau ngasih tahu mau ngasih tahu mainannya ya, gamenya. Akan tapi apa yang dikasih tahu sama dia? Foto reruntuhan dan foto bekas bom. Itu bulat, cekung. Dan saya tanya, ini apa? Ustadz, waktu itu kami lagi di luar rumah. Tiba-tiba kami dengar suara kencang banget di dekat rumah kami Ustadz. 100 meter dari rumah kami, ternyata itu bom jatuh di situ Ustadz. Terus kita foto-foto gitu. Bayangkan, itu anak 11 tahun, gak ada takut sama sekali dengan yang namanya bom seperti itu. Anak-anak Gaza apabila ditanya, kamu tidak takut meninggal? Kamu tidak takut syahid? Jawaban mereka apa? Bukankah kita semua menunggu waktu untuk syahid? Bukankah semua kita menunggu waktu giliran kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Itu sumber kekuatan mereka, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada sebab lain akan disampaikan oleh beliau. Sebab yang akhir.
فبإيمانهم أولا وتعلقهم بالقرآن ثانيا ووقوف الأمة بجانبهم ثالثا وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى ونصرتهم لدين الله. وهذا ليست الصفات فقط في المجاهدين أو في المقاتلين، إنما تجد كل فرد من أهل غزة الطفل والمرأة والكبير في السن على نفس هذه الصفات وهذه الأسباب يتربون وينشؤون. ولذلك كانت الحاضنة الشعبية الذي نصر أهل غزة توفيق من الله وثبات للمجاهدين، ولولا أن أهل غزة بشعبهم وحاضنتهم احتضنت هؤلاء المقاومين وصبروا مع هؤلاء المقاومين لما انتصرت غزة. فثبات الشعب وهذه التربية الإيمانية لأهل غزة بكل أفرادها كانت سببا عظيما في نصرة أهل غزة. فلولا ثبات أهل غزة الناس العامة لما صمد المجاهدون يوما واحدا، فبصمود أهل غزة صمد المجاهدين، فكأنها ثلاثية النصر من الله سبحانه وتعالى. فكل مجاهد يضرب يعلم أن الله هو الذي يقاتل وليس هذا المجاهد، وكل واحد من أهل غزة يرى أن هذا المقاوم هو جزء من عائلته وهو أخوه وهو أبوه، ولذلك تراهم عائلة واحدة. فكل أسرة مسلمة على وجه هذه الأرض ترى أن هذه الصفات تتحلى بها فلا يمكن أن يخذوها الله، وسوف يأتي نصر الله إليها ولو بعد حين. Dan juga sebab selanjutnya adalah tarbiyah ya, pendidikan di Gaza itu mereka dari kecil dididik dengan kecintaan terhadap Al-Quran, mereka dekat dengan Islam, dan juga mereka dididik dengan solidaritas. Jadi rakyat Gaza itu mendukung penuh para pejuang. Mereka tahu bahwasanya para pejuang ini adalah bagian dari mereka. Maka mereka tenang, mereka mendukung penuh para pejuang-pejuang Palestina ini. Dan para pejuang pun mereka tahu mereka tidak berperang sendirian, mereka tidak berjuang sendirian. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu bersama mereka. Bahkan mindset mereka adalah saat kita berjuang melawan penjajah ini, sejatinya bukan kita yang berperang melawan mereka, akan tapi Allah lah yang sedang berperang melawan mereka. إذا حدا عنده أي سؤال ممكن أجيب. Baik, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau ada pertanyaan lain silakan langsung tunjuk tangan ya. Ada. Cukup. Baik. Oke, mungkin. Oh, ada. Ya. Wahid Kaman. Silakan, Bapak. Ingin mendapatkan gambaran yang ini ya, yang terkini gitu ya. Kalau kita mengikuti berita kan Israel sudah memblokir listrik, kita bantuan makanan minuman. Bagaimana mendapatkan bantuan dari luar, terutama untuk kebutuhan pokok air dan makanan. نعم، هو القضية هذه بدأت منذ 12 يوما بمنع المساعدات لدخول القطاع من قبل معبر رفح. تمام، كانت الاتفاق أن تدخل مساعدات تباعا، ولكن اليهود يريدون أن يضيقوا على الفصائل المقاومة كي يأتوا بالمرحلة الثانية من الاتفاق. فلكي يضيقوا هذا التضييق ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يمنعوا المواد أن تدخل إلى أهل غزة مرة أخرى. فأهل غزة منذ 12 يوما لم تدخل عليهم أي مساعدات، وهذا للضغط من أجل أن يأخذ اليهود ما يريدونه من الصفقة الثانية. Jadi kabar terakhir tentang Gaza itu sudah terjadi yang namanya gencatan senjata, yang dimana akhirnya penjajah menyetujui bahwasanya perbatasan Rafah itu dibuka agar bantuan-bantuan kemanusiaan itu masuk ke dalam Gaza. Akan tetapi 12 hari yang lalu ada kabar yang menyedihkan lagi bahwasanya penjajah ini mereka melanggar perjanjian mereka. Mereka mulai menutup perbatasan Rafah lagi dan sulit untuk bantuan-bantuan kemanusiaan masuk ke dalam Gaza lagi-lagi. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah agar tidak terjadinya gencatan senjata fase kedua. Jadi yang baru mulai kemarin itu adalah gencatan senjata fase pertama, yang dimana penjajah Zionis mereka menarik pasukannya dari pusat kota ke perbatasan Gaza.
Jadi belum ditarik sepenuhnya, baru sampai perbatasan saja. Adapun orang-orang Gaza yang ada di perbatasan itu mereka masih ditembaki. Setidaknya ada ratusan orang yang meninggal syahid oleh penjajah selama gencatan senjata ini. Ya. Dan mereka sekarang melakukan itu agar tidak terjadi fase kedua. Fase kedua yang dimana penjajah Zionis itu harus menarik full pasukan mereka dari perbatasan dan juga membuka lebar-lebar perbatasan agar bisa masuk bantuan-bantuan kemanusiaan. Nah. ثقتنا بالله سبحانه وتعالى أنه قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فلا خوف على أهل غزة أبدا فالذي صمد سنة و3 أشهر من الحصار والتجويع والقصف الهمجي بأطنان المتفجرات وأبيدت غزة بما فيها وبمن فيها فلن يعجزه حصار 12 يوما أو شهرا من أجل أن يأخذ اليهود ما يريدون فهذا لن يكون إن شاء الله عز وجل. Dan juga Allah sudah menjanjikan bahwasanya apabila ada seseorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut yang akan Allah berikan kepada mereka. Sekuat apapun Israel ya, yang di-backing oleh Amerika, mereka adalah tentara terkuat yang ada di Timur Tengah, yang juga tentara terkuat yang ada di dunia. Walaupun ancaman selalu datang setiap harinya dari pihak penjajah, akan tapi lagi-lagi rakyat Palestina tetap kuat membela agama Allah Subhanahu wa taala karena memang ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. خلاص mungkin kita cukup. ما شاء الله بارك الله فيكم جميعا بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم والحمد لله رب العالمين. Baik, kami tutup. Syukran wa jazakumullahu khairan. Saya lanjutkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Mohon izin yang kami hormati Ketua DKM dan segenap pengurus, para ustadz ustazah yang kami hormati, para ketua RW, ketua RT yang saya hormati dan juga jamaah, Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat rasa aman, sehingga malam hari ini Allah takdirkan kita untuk berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Isya secara berjamaah, tarawih berjamaah, dan insya Allah malam hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama saudara kita yang ada di Palestina. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sama-sama menyaksikan tayangan video tentang kondisi di Palestina, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita bersihkan hati-hati kita bersihkan kolbu-kolbu kita ya dari penyakit-penyakit hati, penyakit iri, dengki, dan lain sebagainya, supaya kita bisa melihat video ini dengan hati yang jernih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan mari kita sama-sama saksikan video yang ada di Palestina. Tentunya kembali saya ingatkan, kita melihat ini bukan hanya dengan mata fisik kita, tapi kita pakai mata hati kita supaya kita bisa menembus dan bisa merasakan apa yang terjadi di Palestina. Sudah siap? Ya, silakan.
Itu tadi ya, coba bisa sambil diulang lagi Mbak, pelan-pelan diulang. Kita sama-sama lihat kembali dari awal. Ini kondisi di Gaza saat ini ya, di mana dari tahun 2023 Oktober sampai dengan hari ini itu sekitar 48.000 yang telah syahid di sana, dan ini tentunya menyebabkan banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu karena kehilangan ayah bundanya. Juga banyak orang tua yang kehilangan putra-putri tercantiknya, dan juga banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya. Ini adalah kondisi-kondisi 92%. Rumah di sana hancur lebur. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat bernaung, hujan kehujanan, panas kepanasan. Sementara kita di sini semua serba nyaman, serba enak. Di belahan dunia yang lain, rakyat Gaza, rakyat Palestina, semua mengalami cobaan yang begitu besar. Dan juga mudah-mudahan acara ini kembali mengingatkan kita kembali akan penderitaan mereka. Walaupun acara ini 1 tahun sekali, kadang kita lupa dengan mereka, lupa dengan penderitaan mereka. Bahkan kita juga mungkin lupa dengan salah satu masjid ketiga umat Islam yang harus kita jaga, yaitu Masjidil Aqsa. Ya, jadi informasi terakhir yang saya baca di Telegram Adara hari ini, itu Israel memutus jaringan PLN di Gaza. Bisa dibayangkan malam hari ini mungkin selisih 4-5 jam dengan Gaza, mereka bersiap-siap melewati malam tanpa lampu. Ya, melewati malam tanpa lampu dengan kondisi yang serba kekurangan. Dan ini saatnya kita semua malam hari ini Allah takdirkan Bapak Ibu hadir di tempat ini. Bapak Ibu bertahan di tempat ini sampai dengan jam setengah 10 malam, itu karena Allah yang menakdirkan Bapak Ibu, memilih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tergerak hatinya untuk sama-sama membantu rakyat Palestina. Kemudian bagaimana caranya kita membantu rakyat Palestina? Silakan yang profil Adara ada ini. Ya, kita bisa menyalurkan bantuan kita melalui Adara Relief Internasional, yang mana insya Allah bantuan Bapak Ibu akan disampaikan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang punya keluangan rezeki yang ingin malam hari ini berbagi, berdonasi untuk saudara kita yang ada di Palestina, tentunya ini sangat berarti buat saudara kita yang ada di sana. Mengingat waktu yang cukup malam, kita mulai saja bagi Bapak Ibu yang malam hari ini akan berdonasi di saat ini ya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah donasi melalui transfer, tapi bagi Bapak Ibu yang akan berdonasi malam hari ini,
bagi yang ingin berdonasi, kita dari Adara Relief Internasional akan memberikan kenang-kenangan bagi Bapak Ibu yang berdonasi di malam hari ini. Kita buka yang pertama bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi 5 juta rupiah ke atas. Insya Allah Adara akan memberikan kenang-kenangan berupa tobe ya. Ini adalah baju khas wanita-wanita Palestina. Ini simbol nasionalisme mereka, cinta mereka terhadap tanah air mereka. Siapa tahu Bapak Ibu atau Ibu yang memakai baju ini ketika memakai akan selalu ingat dengan saudara kita yang ada di Palestina. Begitupun jika bapak-bapaknya melihat istrinya memakai ini, selalu akan teringat saudara kita yang ada di Palestina. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin berdonasi 5 juta rupiah ke atas, silakan tunjuk tangan dan maju ke depan, nanti akan diberikan oleh Syekh kita untuk disampaikan. Ya Bapak Ibu, ini adalah hasil rajutan wanita-wanita perempuan-perempuan Palestina. Saya menjadi saksi ketika saya ikut penyaluran hewan kurban kemarin Idul Adha di Lebanon. Di sana ada pusat pemberdayaan wanita-wanita Palestina. Jadi mereka diajarkan selama 3 bulan, lalu setelah itu mereka bisa mengerjakan rajutan seperti ini dan mereka bisa menghasilkan uang seperti itu. Jadi ini adalah hasil rajutan tangan wanita-wanita Palestina di Lebanon. Masya Allah, ini adalah saksi dari saudara kita ya, saksi saudara kita yang pernah menyaksikan langsung ke Lebanon penyaluran hewan kurban. Bapak Ibu semua yang lewat Adara, beliau sendiri yang mengantarkannya ke Lebanon, ke pengungsian saudara kita dari Palestina, dan menyaksikan betapa wanita-wanita penghafal Al-Quran dengan penuh kesabaran merajut pakaian ini ya. Ini adalah hasil karya dari mereka ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, silakan tunjuk tangan. Uangnya tidak malam hari ini, boleh bisa ditransfer besok atau lusa, silakan. Untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang akan berdonasi 2,5 juta ya. 2,5 juta ini adalah kita kasih kenang-kenangan berupa kafiyah segi 4. Ini juga asli ya Bu ya. Ini juga asli rajutan tangan rakyat dari orang-orang Palestina. Kita tahu tadi keimanan mereka sangat besar, tentunya insya Allah ketika merajut zikir-zikir yang mereka lantunkan senantiasa membersamai lidah mereka ketika merajut ini. Silakan Bapak Ibu yang akan berdonasi 2,5 juta mendapat kenang-kenangan sel Palestina. Silakan Bapak Ibu, boleh tunjuk tangan atau boleh maju ke depan biar nanti disematkan oleh Syekh kita. Ada lagi yang apa nih Bu? Oh ini juga sama ya. Bisa milih nanti motifnya. Yang kotak-kotak seperti itu ada yang ini yang segitiga. Ini juga bisa kita pakai ya ketika kita sholat, atau untuk ibu-ibunya boleh. Ini tentunya akan lebih mempercantik lagi dan juga akan semakin syiar untuk mengingatkan saudara kita yang lain tentang Palestina. Karena motif-motif ini adalah motif-motif khas dari Palestina ya. Jadi orang tahu ketika kita memakai ini bahwa kita peduli dengan Palestina. Dan ini juga ada sal rajut asli Palestina bagi Bapak Ibu yang berdonasi 2 juta ya. Bagi Bapak Ibu yang berdonasi 2 juta, silakan nanti dapat kenang-kenangan sal rajut ini, nanti juga akan disematkan oleh Syekh di malam hari ini ya. Silakan Pak, ada yang maju? Ibu-ibu juga boleh, nanti disematkannya sama yang ibu-ibu dari Adara ya. Kalau ini lokal buatan Indonesia ya. Ini 1,5 juta bagi Bapak Ibu yang akan berdonasi ya. Ini boleh, silakan dihadiahkan untuk istri-istri tercintanya ya, supaya nanti Lebaran kita pakai ini rame-rame orang kompleks ini ya. Silakan nanti bisa menghubungi Bu Sita bagi yang ingin berdonasi. Kembali saya ingatkan, jika tidak membawa uang cash bisa transfer dan juga bisa lusa atau besok, dan nanti bisa diinformasikan ke Ibu Sita. Juga untuk ibu-ibu ada jilbab bagi ibu yang akan berdonasi 500.000 rupiah.
Ini juga bisa buat lebaran nanti Bu. Ya, ini bisa seragam nih, satu kompleks ini. Oh, ini ada gambar masjidnya. Ya, ini kembali motif-motif ini hanya untuk pengingat kita dan juga mengingatkan orang-orang di sekitar kita bahwa kita jangan sampai melupakan saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Kemudian untuk bapaknya juga, untuk anak kita yang laki-laki atau ibu-ibu juga ada parfum-parfum yang ada di sini. Ini 500.000 donasi, nanti dapat kenang-kenangan dari Adara berupa parfum. Nah, jadi parfum ini ada 2 jenis, ada untuk pria dan juga ada untuk wanita. Nanti tinggal dipilih. Ya. Dan satu lagi ada buku Tufanul Aqsa. Ini karangan Ustazah Nurjana Hulwani. Ya, ini adalah aktivis Palestina yang sangat giat dan alhamdulillah beliau telah menyelesaikan buku tentang Al-Aqsa ini dan nanti akan mendapatkan gantungan kunci. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang akan berdonasi 500.000 rupiah. Dan yang ini juga ada sel biasa ini Indonesia ya. Ini bagi juga Bapak Ibu yang akan berdonasi 500.000 rupiah juga nanti akan disematkan sel oleh Syekh. Dan ini yang sekarang sedang digencarkan oleh Adara ya. Kita punya program satu rumah satu Al-Aqsa. Ya, jadi kita minimal di rumah kita ada gambar Masjid Al-Aqsa supaya kita ingat. Selama ini kita selalu melihat Masjidil Haram dengan jam-jam tawarnya atau Masjid Nabawi dengan kubah hijaunya ya Ustadz. Dan tolong satu lagi, Masjidil Aqsa. Jadi ada 3 masjid kita pajang di rumah kita. Dengan penuh harapan dan doa mudah-mudahan kita bisa umroh ke Madinah, ke Mekah dan juga bisa kita sholat di masjid ketiga ini, yaitu di Masjidil Aqsa dalam keadaan aman dan merdeka. Ya, sekedar informasi Pak Heri, kenapa kita ada gerakan satu rumah satu Aqsa, karena di Palestina itu Bapak Ibu, ketika orang-orang Yahudi menemui rumah-rumah saudara-saudara kita di Palestina, ketika mereka masuk dan ketika melihat di setiap rumah saudara-saudara kita di Palestina, ketika melihat ada figura Palestina itu langsung dihancurkan. Jadi bukan dihancurkan dulu ketika menemukan figura-figura seperti ini lalu menghancurkan rumah-rumah saudara-saudara kita. Oleh karena itu Adara menggerakkan gerakan satu rumah satu Aqsa seperti itu. Ini juga ada lagi Pak Heri, ini pajangan. Ini ada juga hiasan ya, hiasan pajangan dinding berupa peta negara Palestina yang kita tahu sekarang di Google Map atau di internet sudah mulai hilang, diganti dengan namanya Israel. Kalau bukan kita yang memunculkan, siapa lagi gitu loh. Kalau kita tidak peduli, itu akan hilang selamanya. Dan juga mungkin Masjidil Aqsa akan musnah kalau kita tidak peduli dengan mereka. Oleh karena itu malam hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati kita untuk terus peduli dengan Masjidil Aqsa dan rakyat Palestina supaya Masjidil Aqsa tetap terjaga sebagai kehormatan kita sebagai seorang muslim ya. Ada lagi Bu? Ya, jadi itu Bapak Ibu yang berbahagia, donasi-donasi dari Bapak Ibu kembali sangat diharapkan oleh saudara kita yang ada di Palestina. Kita paham, kita tahu, dan seharusnya kita lebih yakin lagi menyalurkan donasi ini lewat Adara karena tetangga kita di komplek ini yang langsung pernah melihat ke sana menyalurkan bantuan, jadi kurang yakin apalagi kalau kita masih ragu-ragu dengan beliau. Ini salah satu kehormatan buat kita, mudah-mudahan beliau yang aktif membela Palestina membawa keberkahan tersendiri buat rakyat, buat jamaah Fajrul Falah, dan juga malam hari ini mudah-mudahan datangnya Syekh dari jauh-jauh tempat yang diberkahi ke masjid ini juga membawa keberkahan tersendiri buat jamaah Fajrul Falah. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup Bu. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi donasi ini tidak terputus sampai dengan saat ini, tapi masih ada besok, masih ada lusa. Silakan bagi Bapak Ibu yang punya kelonggaran rezeki, mungkin malam hari ini adalah ujian bagi Bapak Ibu yang baru dapat THR misalkan, untuk bisa menyisihkan
hartanya, ataupun ujian yang belum mendapat THR, apakah ketika kita sempit masih mau berinfak atau tidak? Itu adalah pilihan bagi Bapak Ibu semuanya. Dua-duanya adalah ujian. Jadi sekali lagi, uangnya tidak harus sekarang, silakan nanti menghubungi Ibu Sita ataupun teman-teman dari Adara untuk mengisi lembar komitmen. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman dari KPA. KPA itu adalah komunitas pecinta Al-Aqsa yang ada di wilayah Tangerang, bekerja sama dengan Adara. Adara ini sudah bergerak dari tahun 2008. Ya, jadi kurang lebih hampir 15 tahun. Ya, NGO ini berjuang untuk membela rakyat Palestina, dan Adara ini juga diaudit secara independen. Tentunya yang terakhir hasilnya adalah wajar, ya, semuanya diaudit, jadi semua serba transparan. Jadi mudah-mudahan ini semua semakin menambah keyakinan Bapak Ibu untuk bisa menyalurkan donasinya lewat KPA dan Adara Relief Internasional. Sekali lagi saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ketua DKM dan jajaran pengurus atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk terus mensosialisasikan keadaan Palestina dan juga mengedukasi tentang kondisi-kondisi di Palestina, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu jamaah semuanya yang telah berdonasi untuk Palestina. Terakhir, kami mewakili teman-teman juga mohon maaf apabila dalam acara ini banyak hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Dari saya mungkin cukup, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, para jamaah, alhamdulillah ada titipan dari jamaah, ya, yang seminggu ini kami berusaha untuk mengajak teman-teman, mengetuk hati mereka ambil bagian pada program kemuliaan untuk peduli Palestina. Alhamdulillah terhimpun 8 juta, ya, 8 juta 150, ya. Ini kami serahkan kepada Adara. Nanti insya Allah sampai kapan ya ditunggunya kalau yang berikutnya? Sampai kapan, Kak? Penggalangan dananya sampai kapan? Selama Ramadan. Oh, selama Ramadan, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti sampai akhir Ramadan, ya. Ya. Kami serahkan dulu yang ini 8.600.000 nambah, ya. Mungkin ada yang sekarang mau menyerahkan, yang menyusul. Bagus, silakan diserahkan. Oh iya. Mudah-mudahan nanti masih ada yang tergerak selama Ramadan ini. Alhamdulillah kita akan terus gencarkan penggalangannya sampai akhir Ramadan, ya. Mudah-mudahan nanti akan terus bertambah, ya, insyaallah. Siapa yang menerima? Yang menerima siapa? Oh, Kang Parman. Oh, Nabil. Oh ya. Oh, itu bagus tambahan. Itu. Sini Pak mewakili. Berapa jumlahnya? Oh, 500. Iya. Maunya apa? Mana istrinya ada? Oh iya, ibunya aja, ibunya aja. Ada kenang-kenangan.
Silakan bagi Bapak Ibu ya. Mungkin tadi malu-malu, sekarang silakan ya. Banyak temennya yang bersedekah. Ya, ada figura 1 juta rupiah. Silakan. Ini bagus buat dipajang. Yang sudah tadi punya komitmen untuk berdonasi, silakan menghubungi teman Adara yang ada di sebelah kanan untuk mengisi lembar komitmen. Karena ini perlu kita data ya, berapa jumlah donasi dari Bapak Ibu sekalian. Silakan difoto dulu, difoto buat kenang-kenangan. Figura ada lagi, Allahu Akbar. Ini ada yang donasi lagi. Masih ada nggak figura? Bisa, nanti besok dikirim. Karena kalau bawa banyak repot ya. Silakan isi lembar komitmen, nanti kita akan kirim. Yang sudah silakan menghubungi teman Adara ya sebelah kanan untuk mengisi lembar komitmen ya. Silakan Pak. Ini ada figura, Masya Allah berdonasi 1 juta rupiah. Silakan Ibu difoto. Ibu Sita bisa didata ya Bu ya. Ini. Silakan tolong dibantu untuk mendata teman-teman tadi yang telah berdonasi ya. Sudah? Alhamdulillah. Pak Haji mau pinjam dulu? Ini pinjam dulu foto. Nanti figuranya nyusul. Insya Allah. Ini ada Pak Haji juga 1 juta rupiah berdonasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan harta-harta yang diinfakkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Cukup? Alhamdulillah. Ya, jadi ini siapa dulu nih? Pak Haji dulu. Ya nanti Pak Haji berarti nyusul figurannya. Ada lagi Bapak Ibu silakan ya. Ini kenapa kita tidak bawa banyak, karena transportasinya yang repot. Jadi ini sampel. Jadi nanti kalau ada yang berdonasi nanti kita susulkan insya Allah ya. Jadi silakan bapak-bapak tadi, ibu-ibu yang sudah berdonasi silakan menghubungi teman-teman Adara untuk didata ya. Ada lagi Pak, silakan. Ibu-ibu mungkin. Penyerahan. Silakan Pak Mas Agus. Ini penyerahan donasi dari jamaah Fajrul Falah berjumlah 9.753.000 rupiah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa tadi yang telah Bapak Ibu infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala akan membersihkan harta-harta yang ditinggalkan dan juga akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Silakan foto dulu untuk serah terima. Oh masih ada lagi? Oh Nah ini ada lagi nih Mas Agus. Mas Agus silakan monggo. Ini Bu, yang mana Bu? Oh enggak, silakan. Silakan pilih nih aromanya, monggo. Ibu-ibu yang mau parfum bisa menghubungi suaminya. Silakan dipilih. Testernya tidak ada. Oh ya dah. Alhamdulillah ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan berdonasi yang ingin mendapatkan kenang-kenangan parfum, silakan dicatat saja. Ya, silakan dicatat saja, nanti bisa dikirim ya. Silakan didata yang penting. Nama sama alamat sama nomor telepon ya supaya nanti bisa dihubungin oleh Ibu Sita. Nanti satu-satu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Jika masih ada nanti bisa menghubungi Ibu Sita ya. Dan untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin berfoto untuk kenang-kenangan ya, silakan
mumpung masih ada waktu dan mungkin tidak lama karena saya harus istirahat. Besok masih ada jadwal-jadwal kajian di tempat lain ya. Ya, Bu Sita, satu nih Bu Sita. Ditulis saja silakan. Sudah cukup. Silakan tanda tangan dulu, anak-anak tanda tangan ya. Biar besoknya tunggu tuh gantian. Berbaris, rapi. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Nanti setelah ini silakan untuk pengurus DKM berfoto bersama. Juga untuk ibu-ibu yang ingin berfoto nanti setelah tanda tangan anak-anak. Bapak Ibu pengurus DKM yang mau berfoto jangan bubar dulu, kita foto bersama dulu ya.